Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance becek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini. Dan kembali ya di Pro 4 FM Palembang. Ini kalau sudah di jam 9 sampai jelang kaget di jam 10 siang, kita kembali di program obrolan komunitas, di mana kita pecah biasa akan ngundang kawan-kawan yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak berbincang dan juga ngobrol terkait dengan kegiatan mereka. Dan untuk yang pengen telepon juga boleh, kaget kita bakal terima teleponnya di 0711351656. Atau yang pengen komen juga boleh di channel YouTube Pro 4 Palembang. Selain pacak disimak melalui channel 88,4 MHz, Panca Bicaya juga pacak menyaksikan siaran kami secara langsung di live YouTube Pro 4 Palembang. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Waduh, ini karena spesialnya Panca Bicaya pasti sudah sudah sering dengar namanya juga, dan bahkan ini sudah eksis puluhan tahun nih di Sumsel. Langsung aja kita sapa kawan-kawan dari Sanggar Apik Budaya 13. Selamat pagi, assalamualaikum. Waduh. Oke. Iya, baik, dan kita bersama dengan teman-teman Sanggar Apik Budaya 13. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suaranya ada? Ini mungkin mikrofonnya kurang ini, Mbak. Iya, agak dibelokin nggak apa-apa nih? Kurang dekat ya? Bisa itu. Iya, bisa diputar. Sanggar Api 23. Sanggar Api 23 ya, Sanggar. Bukan 13 ini. Api Budaya. Oh iya 23 nih, lupa kemarin padahal udah datang ke acaranya juga nih. Oke, untuk sapaannya biasanya dipanggil oleh sapaan sayang oleh anak-anak Papi ya. Siap. Tapi ini nama aslinya kita pengen tahu juga nih. Ternyata nama asli Papi ini L. Heri Darmadi. Wih, banyak sekali nih gelarnya ya. Ada CS, SH, SAMH. Jadi kita boleh tahu gelar ini apa nih kesibukan Papi yang utama? Yang penting kesibukan utama adalah bagaimana untuk menyikapi ketenangan Oke. dari keamanan. Waduh, luar biasa sekali nih. Boleh kita spill sedikit? Boleh ya? Iya, ternyata Papi ini kita sempat bikin saya kaget nih. Kagetnya kenapa? Selain dia cinta dengan dunia seni, ternyata Papi ini sibuk. Lakukan pengamanan kayak apa, penegak hukum misalnya. Iya, makanya itu. Waduh. Makanya tadi ada yang WA kan, Ilham, salam dong untuk Papinya itu. Ternyata Papi bla bla bla. Wah, itu ya, iya. Jadi obrolan lah di sana ya. Papi sehat ya, yang penting ya hari ini ya. Alhamdulillah berkat doa semua teman-teman saya sehat. Alhamdulillah. Dan juga maminya sehat juga nih. Alhamdulillah maminya lagi sehat, tapi hari ini lagi melakukan pengawasan di sekolah. Wah, lagi tugas juga ya. Siap. Pokoknya sampaikan salam kita untuk maminya ya, mudah-mudahan selalu Siap. sehat nih. Tersampaikan. Oke, baik. Nah, ini Papi nggak datang sendirian, ada juga ditemani oleh dua teman-teman dari Sanggar Api Budaya 23. Ini ada Nur, ini gantinya ya? Iya, ya. Oke, yang pertama dulu nih, ini ada Ibu Eka Puspita Dewi. Puspita Dewi. Ini typo nih kayak ketikannya ya. Mbak Eka nih kita nyebutnya ya. Mbak Eka ini sebagai sekretaris dari Sanggar Api Budaya 23 Mbak ya. Iya. Sehat juga Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih. Dan juga ini ada selanjutnya dengan Mbak siapa nih namanya? Mbak Uli. Mbak Uli. Mbak Uli sebagai apa nih kalau di Sanggar Api Budaya 23? Pokoknya sebagai penggiatnya juga ya. Sebagai yang tukang nyusuni duit. Enak megang duit terus ini ya, Mbak Uli ya. Mbak Uli tadi namanya. Oke, baik. Nah, ini kan tema kita ada satu lagi nih, boleh? Karena masuk di cam kita, di kamera kita ada siapa? Boleh kenalan, Dek, namanya Adik siapa? kita, Adik Kanza. Oh, Dek Kanza. Boleh, ini mikrofonnya bisa diangkat itu. Oke,
Digeser aja nggak apa-apa, digeser gitu. Oke, baik. Ini dengan Dek Kanza ya. Kanza ini kalau di Sanggar Api Budaya 23 sebagai penarinya mungkin. Iya, Oke, Kanza kelas berapa sekolahnya? kelas 3 SMP. Sekolah di mana tuh? SMP 10. Oh, SMP 10 yang ada di Skip ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Papi ini banyak sekali nih. Untuk yang menyaksikan tayangan kita di YouTube bisa lihat ya. Ini selain ada 3 narasumber kita juga kedatangan ada adik-adik. Halo semuanya, halo. Dan juga ada ibu-ibunya juga, Bu. Sehat, Bu, semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Pokoknya semangatnya sama nih untuk di pagi ini di Pro 4 FM Palembang. Kita pengen gali mengenai Sanggar Api Budaya 23. Mungkin kita ke Papi dulu ya. Mengenai bagaimana awal Sanggar Api Budaya 23 ini bisa hadir nih, Papi. Iya, sebenarnya hadirnya Api Budaya 23 ini karena kecintaan akan pelestarian budaya. Oke. Salah satu adalah bagaimana Mhm. jangan hilangnya pelestarian tari daerah Oke. khususnya. Jadi kita eksis itu dilatar belakangi karena kecintaan kita. Timbul rasa cinta dulu ya, Papi ya. Iya, cinta dulu. Dengan cinta tadi makanya kita akan lebih mengaktifkan bagaimana Iya. adik-adik anak-anak kita menari itu Mhm. seperti yang menari berperilaku Oke. baik. Berperilaku baik itu. Dan ini sudah sejak tahun berapa tadi, Papi? Kita secara legalnya itu tahun 2015 Oke. itu ada akte pendiriannya Mhm. di bawah perlindungan Lembaga Pemberdayaan Republik Indonesia. Waduh, legalitasnya sampai segitu ya, Papi Iya, ya. sampai di situ. Jadi kita nggak cuma latihan-latihan aja, tapi memang benar-benar Enggak dong, kita ada diiniin semua. legalitasnya, Legalitasnya. secara kumhamnya kok ada semua. Ada legalitas hukumnya ada nih. Jadi untuk Manca Bicak dulur-dulur apa namanya tuh di Sanggar Api Budaya 23 ini selain kita bisa mengasah bakat dan juga minat anak-anak, ternyata pimpinannya juga ini orang hebat juga nih. Hebat sih tidak, Tapi tetapi kita orang biasa tapi akan memberikan yang luar biasa. itu karena ini sesuai dengan tema kita mengedukasi juga ya, Papi Siap, ya. siap. Nah, Papi tidak sendirian tapi juga didamping oleh maminya yang juga berhalangan untuk hari ini. Siap. Bagaimana peran mami pada saat mendirikan Sanggar Api Budaya 23 ini pada saat itu? Kami berdua sama-sama sebenarnya suka musik, suka vokal Awalnya. awalnya. Kebetulan kami adalah salah satu wakil setiap festival di dunia tarik suara tuh Oke. Sumsel. Termasuk di Sumsel ini banyak sekali nih udah sepak terjangnya Papi ya. Alhamdulillah. Boleh kita flashback sedikit, mungkin ada pendengar kita satu angkatan sama Papi pada saat ikutan festival. Festival pertama kali waktu itu diikuti sama maminya apa? Pada saat itu adalah BSMI, Oh, BSMI apa tuh? Badan Seni Mahasiswa seluruh Indonesia. Wah, tingkat nasional itu Ya. namanya ya. Kemudian kalau Mami itu dulu pernah jadi penyanyinya Salendra Band Oh, itu legenda juga ya, legend sama ya. Mas Bambang ya. Oh iya iya iya. Kalau saya sama Mas Bambang satu di tingkat apa di atas saya setahun. Waduh. Pak Bambang. Ini ternyata selain pinter dan juga jago nari, Mami dan Papi ini juga suaranya punya suara emas juga ya. Insya Allah. Oke baik. Nah ini kalau kita ke Mbak Dewi Puspita dulu ya. Jadi kita pengen tahu mengenai Eka Puspita Dewi, kebalik nih namanya. Mbak Eka juga kalau nggak salah ada anaknya juga ya. Iya. Yang juga ini tergabung menjadi apa nih kita nyebutnya siswa Penari. penarinya ya yang ada di Sanggar Api Budaya 23. Bagaimana nih Mbak Eka dengan ikutnya siapa nama anaknya tuh? Kirana. Bagaimana pada saat Kirana diputuskan untuk ikut bergabung di Sanggar Api Budaya 23 melihat perkembangannya seperti apa sama dengan saat ini? Yang pasti semakin pinter narinya. Ya. Bukan nari aja tapi vokalnya juga. Jadi dilatih vokal juga ya. Awalnya pemalu mungkin Kirananya. Ya. Karena diasah terus oleh teman-teman di Sanggar Api Budaya 23 ini akhirnya udah berani tampil ya. Saya ingat waktu di Transmart kemarin ya. Siap. Suaranya bagus itu lagu apa tuh Bunda ya. Bunda. Kalau nggak salah seingatan saya di situ. Dan ini juga ternyata apa namanya itu bisa melatih mental anak-anak juga ya Papi ya. Siap. Supaya bisa lebih berani, supaya bisa lebih apa ya, lebih siap untuk berada di atas panggung begitu. Ya, makanya kami tidak di Api Budaya tidak menciptakan penari-penari yang komersial tidak, tapi Oke. kami memberikan anak-anak didikan bahwa mendidik anak-anak itu dengan hati
supaya anak-anak tuh bisa menari dengan baik. Oke. Kemudian juga bukan menari saja, bernyanyi juga. Oh, dengan bisa baik. bernyanyi juga. Oh, lengkap sekali di sini ya. Nah, kalau dari Mbak Uli bagaimana nih? Ada anaknya juga mungkin bergabung menjadi penarinya di sini? Ada Oh, ada dua. Siapa aja tuh? Aziza sama Zahra. Ada ya di sini ya, Aziza sama Zahra. Oh, ada hadir juga. Mana nih angkat tangan? Aziza sama Zahra yang mana tuh? Azizanya Oh, itu. berhalangan Oh, berhalangan yang Azizanya. Zahranya yang ada ya. Nah, Mbak Uli pada saat memutuskan juga nih sama pertanyaannya tadi dengan Mbak Eka ya. Aziza dan juga Zahra tadi untuk bergabung di Sanggar Api Budaya 23 ini awalnya ingin belajar menari atau bernyanyi pada saat itu? Awalnya menari. Oh, menari. Aha. Dan berkembang akhirnya ikutan nyanyi juga ya. Kita nyanyi karena lihat papinya Oh, pintar nyanyi, pengen juga melok nyanyi. Oh iya, jadi ditambah nih penghasilan bakatnya di situ. Karena pembinanya yang oke. Tanpa pembina yang oke tidak akan berkembang dan juga berjalan ya. Iya, Ini terbukti nih. Kita tepuk tangan dulu dong untuk papinya, Dok. Luar biasa sekali ya. Ini semangat papi dan juga mami ini terpancar ya dengan berjalannya waktu. Dia juga bertahannya Sanggar Apik Budaya 23 sampai dengan saat ini dan saya dapat bocoran informasi bahwa Sanggar Apik Budaya 23 ini sampai ke luar kota ya, luar provinsi juga. Iya. Undangan untuk tampilnya itu. Iya. Boleh dong Papi cerita sama kita sampai segitunya tuh bagaimana prosesnya? Saya sudah menekankan sama mama-mamanya. Maaf Papi mungkin agak sedikit mendekat mikrofon. Saya sudah menekankan, memberikan masukan kepada mama-mamanya yang ikut di Sanggar Api bahwa anak-anak ini saya kasih latihan, Iya. kasih masukan tentang tari bukan untuk dididik menjadi penari panggung. Oke. Tidak, kami cuma memberikan edukasi kepada anak-anak Oke. bagaimana nari yang baik dan itu akan tampil pada momen-momen tersendiri. Iya. Contohnya kita undangan. Kita kemarin sempat diundang untuk ke Ponorogo. Waduh jauh sekali Itu ya. dalam rangka festival Reok Ponorogo se-Indonesia. Kita ada tampilkan itu anak-anak api semua. Aha. Kemudian kemarin undangan dari ISI Surakarta untuk tampil di Surakarta. Nah, kita Dan itu tampil agendanya kapan itu Papi? setiap tahun. Oh setiap tahun ya. Ini kita lagi mempersiapkan juga. Hmm. Tinggal dulu ini mana undangan yang kita harus sikapi karena mungkin ada dari Benturan jadwal mungkin ya. ya Aha. jadwal juga apa di mana yang kita harus pilih apakah nanti harus ke isinya Karawitan Padang Oke. atau kalau kita mau ke Bandung atau mau kita kembali ke Jogja atau ke Surakarta. Oke. Jadi kami lagi ini Lagi api. persiapan juga untuk latihan Iya, ya. Saya tidak ada apa-apanya tanpa dari mama-mamanya nih. Itu. Semuanya nih mama-mamanya yang membuat saya tambah semangat. Aha. Karena kekeluargaan juga ya Papi ya. Sangat di sini kita menjaga silaturahimnya dengan keakraban, saling gotong royong. Ini Oke. luar biasa mama-mama di sini. Aha. Ini Kalau hadir gotong juga royong- nih. Hadir semua nih mama-mamanya saya salut Ada ya. ya. Terima kasih sekali ya. Aha. Enggak anak-anaknya juga hadir ya. Saya pasti number one kan anak-anak. Begitu. Kalau mama-mamanya luar biasa bagi saya. Kalau tanpa support mama-mamanya, Aha. saya juga nggak bisa apa-apa. Oke, seru sekali nih bergabung dengan Sanggar, tapi kekeluarganya kompak sekali di sini ya. Sangat. Kita pengen tahu dari Mbak Eka atau Mbak Uli mengenai kekompakan atau kebersamaan di Sanggar Api Budaya ini, bagaimana sih dari pandangan Mbak Eka mungkin? Kalau dari awal Aha. kita masuk Sanggar, Mhm. yang pasti komunikasi sesama orang tuanya itu selalu Intens dijaga ya? dengan baik. Aha. Terus ya mungkin kekompakan untuk dalam urusan tari. Aha. Selebih dari itu mungkin ada yang sesama orang tua itu kan saling komunikasi untuk kemajuan anaknya sama-sama gitu. Jadi Iya. saling yang kurang tahu saling Diskusi ya, begitu ya. diskusi bertanya gitu tentang yang mungkin yang baru-baru atau yang lama, yang baru nanya ke lama atau gitu sepertinya. Saling tukar pendapat dan juga pikiran supaya demi kemajuan anak sama-sama gitu ya. Luar biasa. Nah, kalau Mbak Uli bagaimana melihat kebersamaan atau kekompakan dari Sanggar Api Budaya 23 ini? Sama seperti Bunda Eka. Aha. Biasanya kalau untuk tambah lebih kompak, biasanya mama-mama ini sering ngajak Arisan? makan sama-sama. Wow, itu lemaknya ya. Makanan sama-sama.
Oh jadi gantian ya? Ya, Nanti ke rumah Mbak Uli, nanti ke rumah Mbak Eka, Ya. besok ke rumah Papi, ke rumah Bunda yang lain. ya, Enak atau gitu. mama yang lain bawa Aha. makanan ke sanggar. Oh itu. Mm-mm. Jadi saling ini ya kayak benar-benar keluarga sekali Iya, gitu. Dan itu Papi hidupkan kenapa tuh? Di Sanggar harus ada kebersamaan seperti itu. Ya karena gini, bagi saya begini, Aha, kita tuh tidak ada yang hebat, oke. yang super sendiri itu nggak ada. Karena makhluk sosial ya manusia ya Papi ya. Jadi Aha. kalaupun misalnya saya pendidikan saya tinggi langit, ilmu saya segudang, kalau saya tidak ada mereka semua ya tidak ada artinya. Nggak bisa jalan ya Papi ya. Jadi yang utama itu adalah beliau-beliau ibu-ibunya sama anak-anaknya. Karena itu kita jaga. Ya. Kita jaga, kemudian kita beri sebuah apa namanya? Motivasi. Masukan, motivasinya gitu. Ya, kalau di Sanggar Api Budaya ini bukan hanya latihan saja. Ah, Kita sambil latihan, Ya. sambil mengajarkan anak-anak kita yang anak-anak jadi beradab. Karena itu ada poin perilaku plusnya di itu situ poin ya. pertama sekali. Aha. Kita harus mendidik anak-anaknya berdisiplin, anak-anaknya tidak berkeliaran seperti yang lain-lain gimana Oke. kesana sini tidak. Kita memberikan anak-anak mengedukasi yang baik-baik, ya. Kita mengajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu patuh pada orang tua itu pertama. Itu. Gitu. Kemudian kalau mama-mamanya tadi misalnya Aha. gotong royong ya, mama-mamanya di Api itu luar biasa. Kenapa Saya tuh, salut. Papi? Aha. Ikhlas gitu loh, Iya. membawa sesuatu itu untuk Kebersamaan. makan bersama Aha. itu ikhlas gitu. Kayak Jadi, berlomba-lomba ya semuanya bahkan ya. saya dulu zaman saya kuliah juga nggak ada yang ikhlas, kadang teman bawa tapi kok di luar ini mama-mamanya pada ikhlas. Ini Itu. luar biasa bagi saya. Jadi poin juga itu ya Papi ya. Ya, kadang-kadang saya terharu, ini jarang terjadi. Oke. Ya, ini luar biasa untuk mama. Anak-anak juga begitu. Anak-anak nih kadang-kadang saya itu kalau ngumpulin anak-anak cukup menghitung ya. Aha. Ya kan, hitungannya cuma 5 ya kumpul Oh Bu, ya. iya. Jadi memang kebiasaan Papi itu kalau ngabsen tuh dihitung gitu Iya. ya. 1, 2, 3 sampai semuanya menyebutkan angka begitu. Enggak, apa namanya, Enggak ya? kalau ngumpulin. Oh, Kalau ngumpulin, ngumpulin. kalau hitungannya kelima sudah kumpul semua. Nah, itu yang membuat anak-anak terbiasa. Jadi disiplinnya dihitung gitu ya Papi ya. Begitu juga mama-mamanya juga luar biasa. Cuma kita sambil ngomongnya besok kita ada gini tuh, mama-mamanya sudah terasah tuh feelingnya untuk Anak-anak ya. berbuat untuk anak-anaknya. Oh begitu. Kan bukan anak orang lain, anak-anak sendiri juga. Iya, karena kekeluargaan itu tadi ya. Ya itu yang saya ciptakan. Saya bilang sekali lagi, saya garis bawahi, setinggi apapun ilmu kita, Iya, kalau kita merasa dirinya hebat sendiri tuh nggak ada. nggak bisa ya Papi ya. Kita pasti butuh orang lain. Pasti itu. Dan sebab kita bisa bagus itu karena orang lain. Itu. Itu support yang benar. Support Makanya systemnya saya tuh. jaga dengan hubungan dengan mama-mamanya, Aha. ya. Ayolah kita bersama. Kita juga kadang-kadang, ini belum aja nih, ini biasanya kita ada gathering. Oh ada gatheringnya juga. Kumpul, kita pernah kumpul ya Pak ya. Kita adakan makan bersama itu Wih. di danau kemarin, waktu tahun kemarin. jadi kita ada di danau. jalan-jalannya juga ada ya? jalan-jalannya ada. Jadi anak-anak Refreshingnya juga ada. anak harus, karena latihan itu kalau kita latihan terus jenuh. Ada satu hari atau satu minggu yang kita harus lakukan untuk gathering bersama. Oke. Supaya itulah membuka hati masing-masing, jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan ada dusta di antara kita ya Papi ya. Iya. Itu. Ya makanya ini melihat adik-adik yang ada di Sanggar Api Budaya 23 ini semuanya nggak ada yang kayak diem atau apa, karena itu tadi ya, karena kedekatan yang akhirnya buat mereka tuh berani untuk saling berbicara begitu kan. Ada anak-anak tuh tipe yang diem aja gitu kan, diajak ngomong diem aja, karena itu tadi mungkin lingkungannya belum terlalu dekat begitu. Iya. Ini ada juga yang baru masuk. ada ya? Ada yang baru masuk, baru seminggu, besok ngobrol. Saya ini kayak bapaknya akhirnya. Jadi saling berebut, ini papiku, ini kayak bapak sendiri. Jadi Iya. saya seneng dengan anak-anak nih begini, Itu. proaktif anak-anak nih. Jadi saya juga mengajari anak-anak proaktif, kemudian untuk percaya diri tampil dengan cara dari kita mendekatkan diri sama anak-anak. Itu pendekatannya memang dari heart to heart kata Iya, anak-anak jangan tuh kan. anak yang dekat ke kita, Itu. kita yang harus dekat ke anak-anak. Saling gitu. melengkapi begitu ya Papi ya. Iya, Oke baik. Nah saya pengen tahu ke Kanza juga nih. Kanza kan salah satu penarinya juga ya. Melihat tadi yang disampaikan oleh apa nih ibunya ya mungkin. Kanza memanggil tante atau ibu? Ibu-ibu mungkin ya yang ada mama yang ada di gitu. mami-mami yang ada di Sanggar Api Budaya 23 ini. Kanza sebagai seorang penari dan tadi juga kata Papi akan persiapan untuk tampil bahkan di luar provinsi. Bagaimana nih perasaan Kanza sebagai penari di Sanggar ini? Senang sih bisa mencari teman Oke. banyak.
Mungkin agak sedikit mendekat lagi. Suaranya nanti nggak masuk nih ke YouTube. Oke. Nah, kalau Kanza udah bergabung udah berapa lama nih? Baru berapa ya? 1 tahun belum? Oh, 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. 4 bulan tapi sudah kayak 4 tahun dengan papinya. Udah ini ya, udah ada percaya dirinya di situ ya, Papi Iya. ya. Kanza pada awal itu bergabungnya karena diajak sama mamanya atau ada teman duluan yang udah gabung di sini atau Kanza sendiri yang minta didaftarin begitu? Aku sendiri. Kanza sendiri ya. Taunya Sanggar Apik Budaya ini oleh siapa nih? Dari Tante Eka. Oh, dari Tante Eka. Tante Eka ngasih informasi ke mamanya. Kanza akhirnya tertarik dan akhirnya gabung ya di sini. Kanza udah bisa selama 4 bulan ini apa ilmu yang sudah didapat? Tari Tanggai, Heeh. nyala siwa. Siwa Mhm. sama tari reok. Oh, teh reog juga udah bisa ya. Nanti untuk di luar kota ikutan juga Kanza? Ya, Aha. kita harapkan juga saya begini, Mhm. Mas Ilham, bahwa Aha. anak-anak semuanya harus ikut. Semua nggak ada tanpa Walaupun terkecuali dia ya. belum tampil, Aha. dia harus bisa melihat bagaimana perhelatan di luar Mhm. provinsi kita sendiri. Mhm. Terus dia juga harus namanya blocking, belajar blocking Iya. tentang Di atas panggung ya. panggungnya yang luar biasa ya. Aha. Yang kayak di Ponorogo kemarin 20 meter lebih. Waduh, megah sekali Gede tuh ya. sekali ya, hampir kayak lapangan bola stadion. Jadi mereka harus belajar juga Bagaimana beradaptasi. dia tuh blockingnya. Jadi dari kecil inilah kita ajar semua ikut. Walaupun mereka tidak tampil, kita lihatkan mereka harus bisa menguasai. Mereka ada bayangan pengalaman begitu ya Pak? Iya, Ya? Oh itu nanti mereka. kalau Kanza ada di panggung ini kayak gini caranya udah dapat pikiran Iya, sendiri begitu. jadi pengalaman. Nah kalau mama-mamanya bagaimana nih melihat anak-anak tampil di panggung yang begitu megah dan bahkan ini sampai keluar provinsi, bagaimana nih untuk persiapannya juga? Mbak Uli, Mbak Uli dulu silakan. anak yang pernah tampil di panggung Oh udah, besar. ya? Udah berapa kali nih Mbak Uli? Ya, 3 kali. Oh udah ketiga kali. Ya, Waduh. kita tampil di Jakarta, Aha. kemudian di Ponorogo, Jawa Timur, Waduh. kemudian kita kemarin ke Surakarta. Jadi udah eksis sekali ya sampai ke beberapa provinsi nih bahkan. Iya. Bagaimana Mbak Uli pada saat itu? Buat anak-anaknya mungkin. Mama kayaknya ini mungkin cerita mereka gitu. Ya. Wah, sekali mereka ada kebanggaan tersendiri. Oke. Katanya, ya mereka ngomong, "Nggak nyangka ya, Ma, Ah, bisa ini tampil, Ikut tampil. di sini." Iya. Ya, hebat ya, Ma, Pak Wo tuh bisa ngajar kita sampai ke sini. Ya. Heeh. Ya, mereka ada kebanggaan sendiri. Ada kebanggaan ya. di situ. Usianya berapa tuh anak Mbak Uli? 13. 13 ya. 13 yang satunya Satunya 8. 8 tahun. Jadi kakak adiknya semuanya terbang semua ya pada saat itu ya. Iya. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjutkan kita coba terima telepon ada siapa? Halo Perempat, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Naga ini bang, lagi di Batu Raja Palembang bang. Oh, lagi di Batu Raja. Jauh ya suara kita sampai ke situ ya. Cak Mano nih, Bang Sinaga, ini kita kedatangan kawan-kawan dari Sanggar Apik Budaya 23. Mungkin sudah nyimak tadi sedikit? Siap. Ini ada yang saya pertanyakan. Apa tadi. tuh? Nah, itu tariannya bisa nggak kalau menari dengan adat Sumatera Utara atau Sumatera Barat? Oke. Itu yang Aha. pertama, poin yang pertama. Mhm. Kalau bisa, saya minta nomor teleponnya nanti Bang Bilia tolong Bang Billy lagi Bang Ilham ya. Iya, aha. Tolong dibacakan aja. Mhm. Nah, rencananya kan saya kan nanti kalau mau menikah kan Oh, begitu. rencananya itu habis lebaran haji kan. Oh, mau nih ke pengantin baru ini bakalan ya. Nah, harapannya itu. Oh, begitu, baik. Kisahnya ini. Nah, itu yang pertama. Lantas yang kedua, Ya. itu rencananya gedungnya itu ya di gedung RRI itu, Bang. Wah, di bawah sini nih. MC-nya saya ya. Wah, langsung ujung ya. Nanti tanya aja sama Bang Billy lah. Oh iya Pak Yo. Nah, Oke. itu ya, bisa nggak pakai adat tarian Medan? Bisa semua sama dong pasti tarian ya. Sumatera Barat. Oke, Nomor baik. Teleponnya jangan lupa itu aja ya, Bang. Yuk. Nah, Mhm. selamat bekerja ya, Bang. Yo, sama-sama Bang Sinaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Sinaga di Batu Raja nih, Papi. Dan juga untuk mama-mamanya juga ya. Ini pertanyaannya, mungkin kita sambung satu pertanyaan lagi ya. Halo Perempat, selamat pagi. Selamat pagi Bang Awan, Iya, Bang Ilham kalau pagi ini namanya. Bang Ilham, Mbak Uli, Mbak Eka Nyo. Wih, hafal. Satunya lagi siapa nih? Mbak Uli, Mbak Eka.
Mbak Eka siapa yang ketuanya? Siapa tuh? Yuk kita tebak-tebakan dulu coba. Kita tungguin sampai 2 jam. Ada Papi Heri di sini. Dari Ini sama siapa di mana dulu nih? Pak Sabari di Teluk Kijing. Di Teluk Kijing. Jauh juga ini ya, melompat ke sana gitu. Iya. Cek mana? Boleh bertanya. Boleh, jangan minta duit, kita belum gajian. Apa nih pertanyaannya? Awalnya seni budaya tari Dotigo ini yang pertama kalinya mulai melangkahnya dari awalnya, apakah ini lokal, apakah sudah terdiri dari termasuk sudah terdaftar dari ini, apakah ini bisa dibawa kemana-mana seperti kan di sewa begitu bahasa kita kampungnya kan. Baik. Apa sudah terdaftar dari terdaftar dari milik kantor baik. Nah, itulah yang ditanyakan. Yo Pak Sobari. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada 2 penelpon, Papi dan juga mama-mamanya ya. Ini ada dari Batu Raja dan juga dari banyak ya pagi ini ya. Mungkin satu lagi sebelum kita jawab pertanyaannya, 3 penelpon ya. Untuk yang pertama ada siapa? Halo perempat, selamat pagi. Hanya miss call. Baik, terima kasih. Untuk yang di Batu Raja dulu nih, kita pengen jawab dari Pak Sinaga. Anda ini nanti ada yang mau nikahan atau ada acara apa begitu, pengen mengundang adik-adik penarinya untuk sebagai pengisi acara, bagaimana tuh Papi? Alhamdulillah kalau nanti kita bisa tetap menjalin hubungan silaturahmi dalam acara apapun, dalam event apapun. Jadi kami alhamdulillah di Sanggar Apik Budaya itu bukan tari lokal saja diajari, bukan hanya Palembang, tapi anak-anak juga ada beberapa kita ajari tari piring Sumatera Barat, kemudian tari payung kita ajari, tari gelombang kita ajari Sumatera Barat, kebetulan kan saya juga basicnya dari Melayu, jadi kita ajari. Kemudian kalau misalnya suatu saat ada permintaan, tetapi kalau bisa permintaannya jangan 1 hari langsung besok jadi, mungkin sebulan sebelumnya supaya kita bisa sudah latihan, mempersiapkan diri, karena sehebat apapun orang profesional pun dia penari, kalau tidak ada latihan untuk kekompakan tidak akan bisa terjadi bagus. Tetap kita bisa ya, insya Allah kita bisa apa yang diinginkan daripada rekan-rekan kita, dari calon kliennya gitu ya Pak. Calon klien kita boleh, tidak masalah. Jadi dari seluruh daerah tarian di Nusantara insya Allah bisa dihadirkan. Kita pelajarkan ke anak-anak semuanya, dari apapun kita ajarkan ke anak-anak. Jadi dalam tahun ini kita baru ngajarkan untuk khusus Sumatera Barat. Jogja istimewa sudah ada kita. juga ya? Ada. Jadi kita sudah ngajarkan ke anak-anak tuh Japin penyengat, golek alun-alun, Jogja istimewa, tari payung, tari piring, tari piring kan Sumatera Barat. Sumatera Barat, tari gelombang, tanpa sambahan Sumatera Barat. Jadi semuanya memang udah kita ajarkan. Ada ya, bahkan diajarin juga itu untuk tari-tarian. Jadi PR kita malah kita lagi bagaimana 17 kabupaten kota ini bisa anak-anak belajar semuanya. Baik. Nah untuk kontak personnya nanti di ujung boleh nanti kita bisa nanti kontak personnya bisa dicatat. Di mana Papi? Ke siapa nih adminnya? Boleh. Nomor sekretarisnya ini. Berapa tuh? Mama Eka, teleponnya Mama Eka. Atau ada nomor khusus sanggar, nggak ada ya? Belum ya? Iya, ke Mama Eka. Ke Mama Eka aja langsung. Silakan Mama Eka, di mana tuh? 0852 684 77 666. Mungkin sekali lagi ada yang mau catat 08 0852 684 77 666. Jadi buat Pak Sinaga dan juga untuk pendengar lainnya juga yang saat ini lagi monitor siaran kami untuk mengundang adik-adik penari dari Sanggar Apik Budaya 23 ini, silakan ya ke kontak person langsung dengan Mbak Eka sebagai sekretaris dari Sanggar Apik Budaya 23 ini. Nah ini kita berlanjut ke pertanyaan kedua tadi ini dari Pak Sobari yang ada di Teluk Kijing. Wong Sekayu nih, sampai nak mayo sampai nak mayo. Nah jadi ini melanjutkan pertanyaan ini mungkin ada kaitannya dengan yang tadi di awal sudah sedikit kita bahas ya Papi ya. Mengenai awal berdirinya Sanggar Apik Budaya 23 ini, mengenai legalitasnya. Ini sudah sangat jelas, sudah terdaftar ya tadi Papi ya, udah dijelaskan juga sama Papinya. Dan mengenai apalagi nih tadi Pak Sobari nih, mengenai bisa ndak kira-kira ya.
untuk misalnya dipanggil dan sebagainya. Sama pertanyaannya tadi tuh. Selagi itu bisa kami sikapi, bisa dijangkau atau kami bisa menempatkan anak-anak, karena saya lebih memprioritaskan gini, anak-anak tidak boleh terganggu dengan sekolah. Itu utama bagi saya. Setelah sekolahnya tidak mengganggu, baru kita kepada tari. Karena itu adalah nilai tambah setelah sekolah. Jadi kalau tidak terganggu, mau kemana aja bisa. Kita bisa. Jangan aja keluar angkasa ya Papi ya. Keluar angkasa ya enggak mungkin lah ya anak ya. Saya takut Kanzanya nanti. Kanzanya nggak bisa terbang nanti. Nanti. Kalau Kanza bagaimana Kanza? Andainya nih tiba-tiba Papi nelpon, Kanza ayo latihan, ada undangan untuk job nih di minggu nanti. Tapi keadaan Kanza ada temennya mau ulang tahun ya hari Minggu, bagaimana tuh Kanza? Ya tetap latihan. Tetap latihan ya. Kalau ada teman ulang tahun. Oke, jadi Kanza lebih prioritaskan untuk latihan tari dulu karena memang lebih berguna ya di sini ya. Untuk temannya mungkin bisa ketemu di sekolah. Oke, baik, ini luar biasa sekali jawabannya ya. Nah, kalau ke Mbak Eka dan juga Mbak Uli, bagaimana nih melihat anak-anak juga nih yang nantinya akan tampil di bulan Januari ya, Papi ya? Untuk tampil di Jogja itu tadi, di kita tampil di bulan 4 mungkin. Oh, di bulan 4. Bulan 4 sama dengan 1 Suro nanti. Oke. Itu bulan Juni. Oh, di bulan Juni, Juli, 7. Jadi ada 3 agenda ya? Iya, ada 3 agenda yang kita mau persiapkan, tapi tidak di dalam kota semua. Ini nih keluar semua. Jadi saya harus melihat jadwal sekolah anak-anak. Itu. Karena saya nggak mau anak-anak terganggu sekolahnya. Disesuaikan ya jadwalnya Papi ya. Nah, bagaimana nih mama-mama ketika jadwal itu nanti udah datang, persiapan untuk anak-anak sejauh ini mereka masih semangat ya untuk ikut latihan? Semangat, memang harus semangat. Harus semangat ya. Latihannya lebih rajin lagi. Pernah nggak ada apa nih yang diucapkan oleh anak-anak, Ma, ini mau jalan-jalan dulu nggak ya? Belum ada ya segitu ya? Kayaknya udah ada. Semuanya masih semangat di situ. Semangat. Dan kalau buat adik-adik itu bagaimana sekolahnya juga nih? Mengingat mereka kan masih siswa dan juga siswi. Pada saat itu dengan jadwal latihan semuanya aman-aman saja ya? Aman, karena latihan kita kan hari Minggu, di hari libur sekolah. Jadi tidak mengganggu jadwal sekolah nih. Memang Papi menentukannya untuk di hari libur ya Papi ya? Iya. Kecuali kalau kita ada mau tampil sudah mendekati hari, itu Sabtu dan Minggu. Kebetulan saya juga terima kasih kepada Ketua Museum Putra Dewa karena kita diminta untuk latihannya di sana. Oh, difasilitasi di situ ya? Di sana, itu luar biasa kali museum ya. Terima kasih banyak. Mereka bisa memberikan tempat bagaimana kita harus di sana. Museum Bala Putra Dewa KM5. Iya, walaupun kami punya tempat sendiri tapi mereka lebih senang kita di sana. Iya, gitu. Karena bisa edukasi juga ya di situ ya. Iya, itu lebih banyak tempatnya. Bisa lihat-lihat koleksi museumnya di situ. Dan tahun depan ini saya mungkin selain anak-anak yang tampil, mungkin mama-mamanya juga akan tampil nari. Akan tampilnya juga. Iya, di hari tari dunia nanti mama-mama juga akan tampil. Ini kita tantang juga buat mama-mamanya ya. Jangan cuma anak-anaknya aja eksis di atas panggung. Ini rencananya tarian apa nih untuk mama-mamanya nanti? Kita lagi beberapa mama-mamanya lagi sibuk ke tempat grup Lensden ya. Kita coba ya. Terus ada sebagian lagi saya suruh sibuk untuk berenang ya. Jadi untuk menjaga badan ya. Saya nggak mau Sumatera Selatan nggak mau kalah dengan provinsi lain. Wah, gitu. Kita harus kalahkan mama-mama yang usianya kemarin tuh saya lihat 40 sampai 50 ya. Mereka bisa nari, kenapa orang Sumsel nggak bisa yang usia tua-tua gitu? Karena Sumsel ini potensinya luar biasa sekali. Jago orang Sumsel ini jago semua, nggak ada yang nggak jago. Apalagi makan kapal selam udah biasa kan. Lah, tempat lain nggak berani kan? Nah itu. Cuma kita yang berani. Cuma di Palembang di Sumsel ya berani. Cuma saingan kita cuma orang Sumatera Barat nih. Apa tuh? Dia makan gulai paku. Kita makan gula pasir tapi kita makan pempek kapal selam. Kalau orang Sumatera Barat dia gulai paku. Kita makan roket juga Pak. Roket juga gitu. Nah ini pertanyaan baik juga nih untuk Mbak Uli. Mungkin nanti ada rencana dari Papi bahwa mama-mamanya akan ikut menari juga. Mbak Uli ikutan juga di situ? Kayaknya tidak. Saya tukang video baik. Oh, video baik. Jadi bagian ini ya untuk dokumenternya aja ya. Itulah kerendahan hati seorang mama-mama di Sanggar Api ini, semuanya pasti biasanya mengatakan, oh saya
tidak bisa apa-apa karena yang dicontoh Kak Papinya tadi, Papinya tidak bisa apa-apa, biasa-biasa saja. Mereka juga ngomong dengan kita semuanya hari ini loh, kami mama-mamanya biasa-biasa aja, tetapi tunggu di tahun depan kami akan berikan luar biasa, mama-mamanya akan nari semua. Itu kejutan, pokoknya semua harus ikut ya Papi ya, tanpa terkecuali nih ya. Wajib ikut. Wajib, itu Mbak Uli ya. Nah kalau Mbak Eka bagaimana nih untuk diajak Papi menari bersama mama-mama lainnya? Ikutan juga? Oke. Mikir-mikir dulu. Nah, apa tuh yang harus dipikirkan tuh? Apa ya? Mungkin belum pede kan? Itu udah Papi. pernah nari soalnya. Itu Papi catatannya belum pede nih. Biarlah anaknya yang nari. Tapi insya Allah Papi akan menerapkan juga ilmu supaya percaya dirinya itu tadi ya. Ya biar nanti para suami kan tahu sang istri ngantar anak untuk latihan nari, ternyata istri juga bisa menari. Pandai menari juga. Jadi di API itu harus diciptakan semuanya harus bisa seperti di lingkungan. Oke, jadi semuanya kompak ya, ketika satu yang naik ke atas panggung, yang lainnya juga harus ikutan naik atas panggung juga. Iya, semuanya harus. Oke, baik. Dan ini sedikit mengenai dunia tari di Sumsel. Menurut Papi perkembangannya saat ini bagaimana tuh? Bagus ya. Saya melihatnya bagus. Ya. Berkembang dengan pesat. Beberapa sanggar yang baru tumbuh, yang lama juga masih eksis. Semuanya bagus-bagus ya. Tidak ada yang tidak bagus. Cuma yang perlu kita jaga adalah kerukunan. Karena kelemahan di Sumatera Selatan adalah satu, bahwa menjaga kerukunan satu sama lain itu masih sulit. Itu ya, menjadi catatannya. Ya, karena kalau di tempat asal saya kami rukun. Kalau kami tidak bisa menari, berarti kami misalnya sebagai pemusik akan memberi kontribusi pada menari. Jadi kita bergabung apa yang kita bisa. Nah itu yang harus dijaga. Kerukunan ini sangat utama. Makanya Sanggar Api Budaya itu menciptakan anak-anaknya untuk berkata rendah hati. Tidak sombong, rendah hati. Biarlah kita dicela orang, tetapi kita akan melihat celah kita untuk yang terbaik. Itu. Jadi bagus ditanamkan kok. itu. Semuanya berkembang bagus ya Papi ya sejauh ini ya. Nah melihat dengan tumbuhnya banyak sekali sanggar-sanggar juga nih di Palembang, menurut Papi bagaimana pandangannya? Bagus, saya seneng. Cuma satu, saya prihatinan saya ya, ini kacamata saya. Insya Allah saya salah. Kalau saya salah ya minta maaf ya. Perhatian dari pemerintah daerah. Itu ya. Jadi saya berharap sekali dengan pemerintah daerah. Tolong lihatlah program sanggar-sanggar yang ada. Karena sanggar itu memang selalu latihan-latihan. Mari dirangkul, dimasukkanlah dalam program-program pemerintah sendiri. Jangan pemerintah buat program yang sudah ada, pada saat sanggar akan bicara nanti kami ada perhelatan begini, kita nggak bisa bantu apa-apa. Padahal yang kita butuhkan adalah support, bukan masalah yang lain-lain. Hadiahnya enggak, lebih ke support bagaimana operasionalnya ini bisa jalan ya. Iya, mencari solusi yang terbaik bagaimana para sanggar-sanggar itu bisa maju, bisa berkembang ya Pak. Baik di daerah maupun di dalam sendiri. Mari kita bersinergi semuanya. Karena luar biasa di Sumatera Selatan itu. Banyak sekali potensinya. Banyak sekali, cuma itulah tadi eksis daripada pemerintah daerah itu paling penting. Ya, kayak saya lihat di Jogja itu atau di Bandung atau di kota lain, itu setiap minggu ada acara sanggar-sanggar itu. Ngumpul semua ya? Ya jadi rame. Jadi bagi saya kita boleh kumpul. Mungkin ada lebih 100 lah sanggar. Semua sanggar jadi satu. Lebih lah 100 ada. Kita kumpulin, mungkin buat event setiap minggu. Sanggar ini tampil, sanggar ini tampil, sanggar. Atau boleh saja dibuatkan suatu tempat sepinggiran jalan itu buat kayak kios-kios kecil, kios seluruh sanggar, tetapi harus tampilkan. Kayak dulu ada di Jalan Sudirman dulu Kramen. Pedestrian. Tapi itu malam ya Papi ya? Iya, tapi itu kan jadi beda. Konteksnya jadi kayak pedagang akhirnya kan. Kayak karnaval begitu. Iya, harusnya itu dikasih kesempatan untuk malam minggu untuk para sanggar. Dihidupkan kembali. Dihidupkan sanggar untuk bereksis, apa yang mau dieksiskan ke sana. Tidak masalah, itu lebih baik kok. Toh sanggar yang ada kan tidak akan memberatkan pemerintah daerah, malah akan mengangkat budaya, menambah para wisata akan datang. Ini itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini didengar juga oleh pihak-pihak terkait ya. Mudah-mudahan. Kita aminkan sama-sama nih Pak ya. Amin. Amin. Menjadi harapan kita untuk di 2025. Mengingat ini udah di penghujung tahun ya. Ya.
mudah-mudahan nanti ya dari Dinas Pariwisata mungkin kebudayaan juga, baik itu kota atau provinsi, bisa menjadi jembatan untuk memberikan wadah terhadap sanggar-sanggar terkhusus yang ada di Palembang atau Sumsel ini ya Pak Pi ya. Iya. Oke. Harapan saya juga situ mudah-mudahan gubernur terpilih itu tolong dibantu, dijembatani atau dihidupkan para sanggar ini jadi perhatian. Karena salah satu sanggar ini adalah meningkatkan pendapatan daerah. Kalau jadi objek bagi orang wisata. Karena luar biasa, Palembang ini 17 kabupaten kota tuh luas sekali, beda bahasa juga, beragam. Jadi Palembang nih, Sumatera Selatan ini, waduh, saya salut sebenarnya. Cuma ya tinggal kita kejelian. Salah satu salutnya saya hari ini adalah anak saya Kanza. Kanza ini baru, tetapi dengan disiplin dia, dengan dia ketekunan dia, insya Allah ke depan dia akan lebih baik dari yang diperkirakan orang. Amin, mudah-mudahan. Tapi kalau melihat nih Pak Pi, berkembangnya Palembang ini banyak sekali gudang talent ya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun selalu juara satu nih, ajang pageant. Kayak pemilihan putra-putri begitu. Iya. Apakah nanti ini akan juga menjadi program dari Sanggar Apik Budaya untuk melatih catwalk begitu? Sanggar Apik sementara ini fokusnya ke tarian, fokus kepada tari, vokal, teater dan public speaking. Itu penting bagi anak-anak kita. Memang jago Sumatera Selatan ini saya udah bilang biangnya. Orang tuh tidak akan tahu bahwa beberapa artis kita aja banyak dari Sumatera Selatan. Yang asal Palembang. Contoh penyanyi dangdut juga dari Sumatera Selatan. Saya pernah pakai sholat Jumat di Sukabangun 1 nih. Di depan saya pemain sinetron terkenal. Ternyata rumahnya di situ. Iya. Di Sukabangun 1 Palembang ini. Orang kan banyak nggak tahu. Nah ini yang harus dari pemerintah daerah juga harus dibangun sebuah kondisi bagaimana meningkatkan kesenian kita ini menjadi tolak ukur untuk peningkatan pariwisata kita. Itu tadi. Contoh dengan adanya gedung kesenian, ya jangan gedung kesenian jadi untuk komunitas tersendiri-sendiri. Jadi boleh siapapun datang di situ, kalau boleh buka masing-masing kios kecil untuk sanggar masing-masing, baik dari daerah, karena daerah itu potensinya banyak. Banyak sekali nih. Nah, jangan kita di Palembang aja merasa besar, tapi di Palembang di daerah tuh lebih bagus. Banyak. Lebih ada bagus. kayak di Prabu Mule, tim keseniannya juga ada kan. Muba juga ada. Saya tahun 2014 kalau nggak salah saya bawa tim kesenian Banyuasin. Di Banyuasin ke Jakarta. Jadi itu bagus semua. Jadi sayang sekali, saya bilang sekali, saya garis bawahi, sayang sekali kalau kurang perhatiannya pemerintah daerah terhadap sanggar-sanggar yang ada. Supportlah sanggar-sanggar yang ada. Mereka tidak akan mengecewakan dari pemerintah. Yakin? Itu. Karena memang butuh sekali ya Pak Pi wadah ya. Iya. Baik. Nah kita ke mama-mama lagi nih. Kita pengen tahu setelah bergabung di Sanggar Apik Budaya 23, apa nih perkembangan atau perubahan ilmu yang diperoleh oleh anak-anak nih? Siapa dulu yang pengen jawab? Mbak Eka dulu mungkin ya. Silakan. Yang pasti narinya lebih bagus lagi. Terus ilmunya semakin bertambah. Kalau Kirana yang pasti dari nari dia bisa ke vokal. Vokal juga. Dan itu kemauan sendiri ya oleh Kirana untuk bernyanyi? Iya. Karena kalau dari kemauan sendiri pasti kan cepet nangkepnya. Kalau papanya bagaimana responnya? Melihat Kirana bergabung di Sanggar Apik Budaya 23. Dia malah lebih support, tapi dia lebih support ke vokal. Ke vokal aja ya. Seneng ke vokal. Lebih fokus ke situ pengennya. Melihat potensi suaranya juga memang bagus ya. Kemarin kita udah dengerin suaranya Kirana waktu nyanyi lagu Bunda. Saya sampai apal nih dalam ingatan. Karena ada pada saat momen itu. Nah, kalau Mbak Uli bagaimana? Untuk siapa tadi namanya? Zara dan juga Aziza. Kalau perkembangan sejauh ini selama ikut kegiatan menari, yang jelas wawasannya bertambah. Bertambah wawasannya. Pergaulannya juga bertambah, temannya juga bertambah banyak. Jadi mereka kayak lebih aktif ya, Mbak Uli ya. Jadi tidak pulang sekolah, udah selesai di situ main game, main handphone nggak. Benar. Tapi ada kegiatan di Sanggar Apik Budaya ini akan banyak sekali ya mengasah bakat. Mengajarkan mereka untuk interaksi terhadap teman-teman juga begitu ya. Nah kalau harapan mungkin masing-masing punya harapan ke depan untuk
bagaimana anak-anak setelah di Sanggar Apik Budaya nih? Harapan ke depan supaya mereka bisa lebih mengembangkan bakatnya untuk menunjang masa depannya juga. Yeah. Bisa teruslah ikut mengembangkan seni di Palembang. Di Palembang ini mengangkat budaya kita ya. Nah, untuk jangka panjang mungkin baik itu Mbak Eka dan Mbak Uli, ketika nanti anak-anaknya apa ya udah SMA mungkin udah ya di usia yang memang udah siap untuk lebih apa ya menentukan bakat mereka kemana, supportnya sejauh apa nih akan dilakukan, Mbak Eka mungkin? Yang menurutnya bagus, yang menurutnya itu baik ya kita support. Akan didukung ya. Dan selalu ada nih untuk anak tetap di belakang. Apapun itu yang dia mau kita support. Oke. Karena kalau dari hati itu pasti semuanya akan baik. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa, ini harus dari hati yang paling dalam ya untuk melakukannya. Nah, kalau Mbak Uli bagaimana? Kalau di Sanggar Api ini, Pak Heri sama Bu Nur itu menerapkan setiap yang sudah remaja misalnya itu, kalau memang dianya bagus, dia bisa jadi ikut melatih. Oh gitu. Jadi mungkin kalau anak sudah dewasa, mungkin dia malu untuk menari misalnya, dan dia bisa ngajarin ke adik-adiknya. Itu yang selalu diterapkan oleh Papi Heri kami, Sami Bu Nur. Jadi mereka bisa menularkan ilmunya juga ya. Gitu. Jadi tidak putus di itu aja. Bisa ada tindak lanjutnya di situ. Kayak regenerasi itu ya Papi ya. Iya dong, papinya kan tidak selamanya sehat dan tidak selamanya di Palembang. Tiba-tiba tugas di luar dapat kerjaan keluar kan kasihan anak-anak. Jadi kita ciptakan juga anak-anak ini berlatih dan nanti jadi berlatih anak-anak. Dan salah satu mereka ada kebanggaan nanti. Bilang sama mamanya, "Ma, aku nggak perlu duit jajan lagi karena aku sudah jadi pelatih. Aku udah duit saku sendiri bisa menabung." Itu yang kita ciptakan kepada mereka. Jadi mereka siap untuk mandiri ya Papi ya. Ini hari ini juga saya ada hari ini datang mamanya Kanza nih. Ada. Mana ya, mamanya Kanza. Coba Mama Kanza. Mama Kanza ini, mana? Ada support bagi itu ya. Di bawah. Mbak Retno ya namanya ya. Iya. Baru anaknya baru tiba-tiba bisa mau. Dan beliau ini penari juga. Nah, maka Mbak Retno-nya mana nih coba. Itu tadi udah cium tangan nih. Kayak udah ini ya mendukung sekali Kanza ada di Sanggar Apik Budaya 23 ini. Nah, Papi mengenai apa namanya tuh kedepannya mungkin program untuk 2025 kegiatannya nanti bagaimana? Yang penting gini, kita tidak ada yang namanya kalender akademik. Enggak ada ya. Tapi kita punya kalender kegiatan. Jadi program kita yang pertama adalah program kita akan sekilas bersama Apik Budaya 23 itu ke sekolah-sekolah latihan bersama dengan sekolah. Itu kedua. Yang kedua kita akan memprioritaskan program untuk tampil di setiap provinsi. Itu tampilnya. Itu program. Sejauh ini udah berapa provinsi yang udah 1, tampil? 2, 3, 4, 5. Oh, udah banyak sekali ya Papi ya. Ya. Tapi anak-anaknya kalau sudah merasa mandiri, dia mau ke tempat lain monggo-monggo. Saya tidak memaksakan harus ke sini harus silakan. Yang terpenting bawa nama baik sendiri, jaga nama keluarga, itu yang terpenting bagi saya. Itu yang paling penting, yang luar biasa sekali. Saya juga hari ini seneng ada mamanya Kanza ikut juga, mama pada ikut semuanya. Ada datang semua. Ini kita pengen tanya ke Mama Kanza. Tadi kan Kanza udah sedikit menyampaikan bahwa bagaimana kesiapannya. Bahkan Kanza lebih memilih untuk latihan tari daripada momen ulang tahun temannya, karena temannya bisa nanti-nantinya begitu. Nah, Mama Kanza melihat Kanza yang sudah semakin tumbuh menjadi ke remaja ya, karena saat ini udah SMP. Melihat bergabungnya di Sanggar Apik Budaya 23 nih, bagaimana nih Mama supportnya? Kalau support dari saya sih sejak lama ya. Kanza itu dari semenjak SD udah dikasih support. Gitu. Kebetulan anak ini kurang kemarin nanti mah belum ada teman. Ternyata kesini sudah remaja udah berani. Mau ikut nggak oke lah mau ikut. Jadi kalau support tuh sudah lama sebenarnya, tapi kalau kesini ya oke lah, nggak apa-apa kalau lanjutin. Mau keinginan kamu apa tapi kalau yang dari segi yang lain ya terus kalau
Memilih sanggar ini saya milih-milih loh. Oh iya. Nggak sembarangan. Kalau sanggar kan banyak ya di Banyak. Palembang. Saya rasa lebih dari 100 ya. Banyak sekali nih kalau Palembang. Semakin tahun bertambah Tapi ya. kenapa saya harus milih API? Kenapa nih? Kita pengen tahu juga masing-masing. Ini sebenarnya pertanyaan juga yang pengen saya tanyain ke mama-mamanya. Kenapa harus milih? Apa tuh? Kenapa Ya. memilih Sanggar Apik Budaya 23? Dikarenakan yang pemimpinnya ya. Ya itu. Nah, mungkin senior saya. Oh ya penari juga ya Papi ya, Mbak Retno ya. Senior saya, jadi saya harus memilah-milih sanggar. Jadi harus tahu. Terus kalau yang beda yang lain kan beda ya, beda dari yang lain. Oke. Kalau yang lain tuh hanya sekedar Eksis bisa, aja ya. eksis. Tapi ini memahami. Toh kalau kita zaman dulu Pak Owe ya, keluar loh. Maksudnya bukan keluar kota lagi, keluar negeri. Waduh. Sampai ke negara mana tuh? Kalau saya sampai ke Beijing, Malaysia. Sama Papi? Nah, Oh, enggak ya? beda Satu tim? generasi waktu itu. Oh beda generasi ya. Beda angkatan. Angkatannya Beda beda waktu itu. Saya lebih tua kayak. Enggak, maksudnya tuh Papi juga yang mengkoordinir. Enggak. Kita Enggak ya? lewat pemerintah daerah. Oh, sampai ke sana, ke Beijing ya. Makanya kehobian saya, saya turunkan sama anak saya. Sama kayak pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya begitu. Ini sampai ke akar-akar. Ya, untuk tujuan positif itu tadi ya. Positifnya, makanya kalau saya harus memilih API ya, sekarang saya lihat siapa ini yang pemimpinnya. Pembinanya siapa dulu nih? Pembinanya siapa? Pelatihnya siapa? Pelatihnya siapa? Jadi saya harus memilih. Oke, itu Nggak ya. sembarangan saya harus memilih. Saya pun tanya sama Bunda Eka berkali-kali. Oh ya. Bukan 1 kali 2 kali, bertahun-tahun bakal ya. Iya. 2 tahun. Oh, jadi temenan juga nih sama Mama Eka ya? Sempat teman. Oh, gitu. Bertahun-tahun saya tanya sama Bunda Eka gimana. Ya, Sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung. memutuskan ya saya harus ke sini. Ini udah 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan gabung di Sanggar Apik. Nah, kalau Mbak Uli bagaimana nih alasannya memilih Sanggar Apik Budaya tempat anak-anak untuk berlatih? Sama mungkin alasannya atau beda, ada versi lain? Sama. Apa tuh? Sama ya. Karena ada Pak Heri. Karena ada Papi Herinya. Kalau nggak ada, tetap dong sama yang lainnya juga ya. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Eka apa alasannya tuh? Sama juga ya. Karena memang melihat visi misinya mungkin, melihat bagaimana kasih sayang juga terhadap anak-anak begitu. Jadi ini tidak cuma sebatas sebagai tempat belajar kita di Sanggar, tapi ada edukasinya juga ya Papi ya. Dan ini akan terus Papi pegang sama maminya nanti untuk ke depan, edukasi yang akan ditanamkan kepada anak-anak. Kalau mengedukasi itu penting. Penting ya. Tapi saya juga menanamkan sama mama-mamanya semua bahwa saya ada bilang, saya sama maminya berdua tidak akan bisa apa-apa tanpa mama-mama semua. Suatu saat kita nih ada masanya, masanya mungkin kecapean atau pindah, mungkin mama-mama yang akan bisa tetap menghidupkannya. Jadi gotong royong itu penting, rasa punya memiliki bersama itu penting. Yang satu yang harus digarisbawahi bahwa Sanggar Apik Budaya bukan sanggar komersial, tapi bagaimana mengedukasi. Kecuali kalau ada permintaan orang yang kira-kira kita bisa penuhi. Saya tidak mau anak-anak terganggu di sekolah. Nomor 1 adalah sekolah. Itu bagi saya. Itu aja, Mas. Oke, luar biasa sekali ya. Dan ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya tanya nih, saya gali. Tapi nggak kerasa waktunya udah hampir jam 10 nih. Siap. 5 menit lagi menuju ke bersamaan kita akan habis. Saya pengen tahu sebagai penutup masing-masing untuk kata closing statement-nya apa yang ingin disampaikan Papi untuk pendengar kita dan juga untuk penari-penari, termasuk ada mama-mamanya juga yang hadir di sini. Bagi saya kalimat terakhir untuk anak-anak didik saya, anak-anak saya, ya saya bilang bahwa anak-anak itu diutamakan beradab daripada dia pintar. Biarlah pintarnya biasa tapi dia beradab, itu nomor 1 bagi saya. Jadi Sanggar Apik itu adabnya dulu. Itulah makanya apik itu bahasa Jawanya bagus. Tapi kalau plesetan Palembang, apik itu anak Palembang, ibu Komering. Nah, itu kalau bagi saya. Jadi statementnya adalah anak saya akan didik dulu secara adab dulu. Amin ya rabbal alamin. Kalau Mama Eka apa sebagai penutup nih yang ingin disampaikan ada? Untuk anak-anak API rajin-rajin latihan, fokus latihan. Pokoknya jangan malas-malas latihan. Karena tidak perlu melihat yang di luar, yang penting kita dulu di sini rajin-rajin latihan.
Yang penting rajin-rajin latihan. Oke, baik. Semangat latihan. Semangat ya semuanya, semangat. Itu semangatnya udah kompak sekali nih. Kalau Mama Uli bagaimana nih kata penutupnya? Tetap semangat dan terus belajar. Itu yang harus ditanamkannya ya. Kalau dari Mbak Retno apa? Kalau harapan saya buat anak-anak dan mama semua ya, Iya. kita tetap kompak selalu. Itu. Nggak ada yang gimana-gimana. Iya. Kita kalau bisa nih Api lebih maju dari yang Amin. Ya Rabbal alamin. Lebih dunia lebih tinggi lagi dari yang kemarin. Itu, apalagi ini mau tahun baru lagi ya Papi ya. Amin, amin. Banyak undangan-undangan nanti insya Allah mudah-mudahan akan datang ya. Insya Allah. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Papi Heri sebagai pembinanya di Sanggar Api Budaya 23. Ini sudah menyempatkan waktunya dengan kesibukannya yang sangat luar biasa, tapi dibela-belain untuk datang ke Perompat ya. Mudah-mudahan nggak bosen nih. Amin, mudah-mudahan datang lagi ya. Dan juga untuk Mama Eka juga terima kasih untuk bincang-bincangnya, juga untuk Mama Uli, Mbak Retno juga terima kasih, dan juga untuk adik-adik semua terima kasih ya. Semuanya udah hadir di Perompat FM Palembang, mudah-mudahan akan menjadi penari yang hebat nih nanti, mengharumkan nama keluarga, nama Sumatera Selatan dan juga Indonesia pastinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Karena waktu kita mau habis, ini ada lagu Kesumangan. Ya. Ini lagu apa nih Papi? Kerinduan. Jadi saya merantau jauh, mau pulang kampung malu, tapi kangen pulang. Nah, itu aja. Oke, baik, dengan berakhirnya lagu Kesumangan ini akan menutup juga perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas di edisi Selasa 17 Desember 2024. Saya Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.